waktu itu ya eksekutif 99 juga hanya menjual celana. Ya, total ada 7 brand ya, sekarang kita. Itu betul-betul ciptaan sendiri lokal punya atau ada license dari luar punya, Pak? Karena saya ingin terus improve brand-brand kami ya, Pak. Ya. Jadi saya rasakan sampai hari ini pun kalau secara musim ya kita ikutin warnanya aja. Trennya. Teman-teman sahabat retail, kita ketemu lagi di acara Momentum. Acara bincang-bincang seputar dunia retail. Hari ini kita bicara tentang busana. Perusahaannya adalah PT Delami Brands. Nah, orang yang sangat kita perlu untuk menjelaskan ini adalah Pak Thomas Fahrial. Selamat sore Pak Thomas. Sore Pak Tutum. Iya, Pak Thomas adalah Presiden Direktur PT Delami Brands, Pak ya? Iya. Saya panggil Delami Group, Pak. Yes. Nah, Pak Thomas, ini bincang-bincang seputar dunia retail. Hari ini adalah kita bicara tentang fashion nih, Pak. Oke, Pak. Grup Pak Thomas Delami ini adalah yang memang banyak mempunyai brands. Kebetulan yang outlet-outletnya pun banyak di pusat-pusat belanja yang menjual produk-produk fashion. Nah, sebelum kita masuk ke produk-produk Delami sendiri, mungkin Pak Thomas bisa menjelaskan kepada kita awal muasal mungkin Delami Brands ini berdiri. Silakan Pak Thomas. Ya, perusahaannya sendiri berdiri tahun 1979. 1979. Ya, waktu itu didirikan oleh ayah saya, Pak Yohanes Fahrial. Ya. Ya. Waktu itu Pak Yohanes memulai dari brand Wood. Ya, Wood. Bikin celana waktu itu. Ya. Jadi distribusinya di Matahari dan Rimo waktu itu ya masih ada. Ya. Masuk ke Dep Store, Pak ya? Masuk ke Dep Store waktu itu. Ya, jadi memang kelihatannya passion dari Pak Yohanes dulu itu dia ingin membuat suatu produk yang berkualitas baik gitu. Ya, itu ininya tujuannya waktu itu. Dan waktu itu juga Pak Yohanes pernah cerita ke saya bahwa yang dia lihat pakaian jadi waktu tahun 79 karena banyak sekali waktu itu tailor ya. Jadi visi dia adalah suatu hari itu akan pakaian jadi itu akan semakin banyak dan akan semakin besar begitu. Ya. Jadi dalam perjalanannya di tahun 82, 83 gitu, dia mengambil alih merek Eksekutif 99 waktu itu. Oh. Ya, Eksekutif 99. Jadi waktu itu ya Eksekutif 99 juga hanya menjual celana. Ya, waktu itu. Jadi dengan waktu itu Wood lebih premium dan Eksekutif lebih harganya lebih menengah gitu. Ya. Jadi dalam perjalanannya gitu Eksekutif itu juga waktu itu kita mengambil alih pabrik. Oh, industrinya. Industrinya. Oke. Ya, ya waktu itu Wood itu didirikan sebagai home industry waktu di awalnya. Nah, di kala itu Eksekutif 99 itu sudah memiliki pabrik. Ya, jadi sudah
cara mereka memproduksi itu sudah dengan line balancing. Ya, itu yang menarik untuk Pak Yohanes waktu itu. Jadi ngambil brand sekaligus industrinya. Betul, iya waktu itu. Jadi dan industrinya dari Pulau Gadung waktu itu dipindahkan ke Bandung. Oke. Ya, jadi dalam perjalanannya, jadi industrinya juga berjalan gitu, dan sedikit-sedikit waktu itu Delami mulai mengekspor barang hasil dari produksi ya. Dengan brand yang sama ekspornya? Bukan. Itu atau menjahit untuk pihak lain? Menjahit untuk pihak lain. Pihak lain untuk Ya, diekspor, Pak? Yes. Ya, jadi untuk diekspor waktu itu ke Jepang, ke Amerika, gitu. Disitulah Delami belajar mengenai kualitas, ya, belajar mengenai efisiensi produksi, semua itu di awal di situ. Ya. Ya. Jadi dari sana mulai berkembang, baru masuk, karena saat itu kalau tidak salah juga Depstore mulai berkembang juga, Pak ya? Di Mulai Indonesia. banyak. Mulai banyak ya? Mulai banyak, iya. Matahari Group mulai buka outlet terus. Iya, betul. Dari Delami Group dengan brand-brandnya udah mulai masuk kepada mereka. Iya. Dari situlah mulai berkembangnya. Betul. Nah, sehingga bermunculan banyak brand kayaknya, Pak, Delami ini. Saya sendiri, saya baru waktu itu saya kembali lulus sekolah waktu itu di tahun 90. Saya sempat waktu itu di Jepang sama hampir 1 tahun, ya. Dan setelah itu saya kembali ke sini dan saya lebih banyak berkecimpung di brand lokal ini. Oh, iya. Sementara waktu itu Pak Yohanes lebih banyak di Bandung konsentrasi untuk produksi untuk ekspor. Untuk ekspor. Untuk pihak luar yang memesan kita ke betul. Delami, Pak ya. Iya. Oke. Nah, Pak Thomas sendiri mengembangkan brand. Yes. Dari situ ya sedikit-sedikit saya waktu saya sekolah di Amerika dulu itu saya melihat ada satu brand namanya Gap waktu itu, ya, yang sekarang kita semua tahu. Grup Gap lah. Iya. Jadi ada bisnis di luar department store itu ada specialty store seperti Gap gitu modelnya. Dan dalam satu toko itu Gap hanya menjual brand mereka sendiri gitu. Itu yang menjadi inspirasi untuk saya di kala itu. Dari situ sehingga waktu saya sudah kembali ke sini, saya coba kembangkan dari hanya celana itu ke kemeja, terus ke ladies wear, ke jeans gitu. Ya, itu satu demi satu saya kembangkan di situ. Ya. Jadi sekarang ada berapa brands, Pak, di Delami Group ini? Total ada 7 brand ya, sekarang kita. Itu betul-betul ciptaan sendiri lokal punya atau ada license dari luar punya, Pak? 1 license dari Wrangler. Wrangler jeans. Yang lain semua lokal. Lokal. Iya. Oke. Nah, semuanya itu masing-masing buka outlet sendiri, Pak ya, saya lihat, Pak. Ada outletnya ya? Enggak semuanya, Pak. Enggak semuanya. Jadi, iya. Ada beberapa brand yang memang kita posisikan brand itu masing-masing brand harus memiliki posisi yang unik gitu ya, yang mempunyai diferensiasi dari satu dan brand yang lainnya gitu. Memang itu kita kondisikan seperti itu. Jadi so far memang arah kita waktu itu mendevelop brand itu bagaimana supaya brand itu sendiri bisa berdiri sendiri ya dengan punya toko sendiri waktu itu ya, dan multi produk gitu ya. Jadi nggak hanya satu maksud produk. saya
brand-brand tadi itu ada yang masuk ke dalam Dep Store sebagai counter. Iya, Ada juga yang di luar Dep Store yang freestanding, Pak ya. betul. Semua brand melakukan itu juga, Pak. Enggak semua. Enggak brand. semua. Enggak Jadi ada yang semua. memang khusus hanya untuk Department department store. Iya. Oke. Betul. Iya. Nah, ini ada pakaian anak-anak sampai dewasa, Pak? Anak-anak enggak. Oh, khusus namain- dewasa? Ya, remaja. Ya. Remaja ya? Remaja sampai dewasa. Dewasa. Iya. Oke. Hmm. Nah, sampai sekarang masih ada yang diekspor, Pak? Tahun 2014, 2015 kita stop waktu itu. Kita stop ekspor karena ya retail di Indonesia tahun 2010 itu ya Pak berkembang cukup baik waktu itu, sehingga ya waktu itu kita rebutan space jadinya Iya. dengan ekspor gitu ya. Iya, iya. Jadi saya pikir memang kita harus ada komitmen untuk Iya. di pasar dalam negeri ini juga gitu. Ya, sehingga kita putuskan waktu itu untuk stop ekspor. Oke. Ya, Jadi konsentrasi untuk konsentrasi produksi untuk brand-brand sendiri. 100% untuk brand sendiri. tidak menerima jasa untuk diekspor, Pak ya. Enggak. Ya. Untuk Delami brand sendiri, Pak, dari tadi Pak Thomas kan udah ceritain pertumbuhannya. Nah, kalau dilihat perjalanannya dari awal tahun berdiri tahun 79 oleh ayah Pak Thomas Mhm. sampai saat ini yang sudah sekarang ada berapa brand? 9 brand, Pak ya? Ada 7. 7 brand. 7 brand. Ya. Nah, ini semua ini kan ada satu perjalanan yang mungkin up and down saya kira, Pak, semua bisnis. Pasti. Ya. Nah, mungkin Pak Thomas Pasti. bisa menceritakan perjalanan-perjalanan Mhm. bagaimana sulitnya untuk membangun brand yang kuat gitu, Pak. Hmm. Silakan Pak Thomas. Ya, itu panjang ceritanya. Iya, iya. Ya, jadi saya kira kita pernah dalam tahapan-tahapannya, kita pernah di satu waktu, karena saya ingin terus improve brand-brand kami ya Pak. Ya. Jadi saya rasakan sampai hari ini pun masih banyak yang kita harus improve gitu. Jadi dalam perjalanannya waktu itu ya memang kita pernah juga pegang brand dari luar gitu, Oh. yang memiliki konsep specialty store gitu Pak. Ya, jadi di situ kita banyak sekali belajar ya bagaimana specialty store itu dijalankan gitu. Ya, jadi harus menghitung transaksi hariannya, ya average transaction setiap hari itu harus di berapa, ya bagaimana trik-trik untuk menaikkan UPT, ya unit per transactionnya kita harus naikkan gitu, ya. Dari sisi produk juga kita banyak belajar bagaimana melengkapi produk itu sampai ke aksesoris misalnya gitu ya, Pak. Karena itu semua akan membantu memperjelas brand persepsi, Pak. Ya, brand persepsi seperti apa yang diinginkan gitu, ya. Jadi kalau kita hanya jual kemeja, kalau memang itu yang kita mau arahkan ke situ, brand itu akan dipersepsi sebagai brand kemeja gitu. Ya, tapi kalau kita mau persepsikan brand ini adalah menjadi satu brand lifestyle gitu, kita mesti arahkan ke situ, Pak. Jadi tidak mudah untuk bangun satu brand, Pak. Iya, banyak belajar, Pak. Banyak belajar, banyak melihat. Ya percaya juga dengan profesional ya yang punya kontribusi tentunya ya dengan menambah
pengetahuan Iya, di iya. bidang ini gitu. Karena dunia mode, artinya kan fashionnya kan mode Pak. Iya, Itu perkembangannya begitu cepat. iya, Dari setahun aja ada beberapa. Ya kalau di luar kan ada musimnya Pak. iya, iya, Kita di sini juga saya kira pasti mengikutin. iya. Kalau secara musim ya kita ikutin warnanya aja. Trennya, warnanya gitu. Sehingga warna yang ada di brand internasional dengan brand kita itu warnanya sama gitu Pak. Ya, tapi kalau dari sisi mengenai produk dropsnya, produk delivery-nya, semua itu saya kira masing-masing perusahaan punya strategi dan punya perhitungan sendiri-sendiri. Iya. Iya. Karena segmentednya juga pasti sangat beda Pak ya. Masing-masing brand kan punya target market yang punya berbeda target pasti. market berbeda. Jadi untuk ininya pun pasti berbeda treatmentnya. Iya. Nah ngomong-ngomong Pak Thomas, Delami brand sendiri dengan 7 brand yang sekarang masih ada ini yang berjalan, itu produksi dari semua sendiri Pak ya? Enggak juga Pak Tutum. Jadi mungkin hari ini ya, hari ini itu produksi di tempat kita sendiri di pabrik. Industrinya? Kita sendiri hanya sekitar 30%, Pak. Selebihnya? Selebihnya kita banyak kerjasama dengan pihak-pihak ketiga. Oh, iya. Pihak luar yang membantu untuk menjadikan produk. Pabrik lain. Tetapi kan dari desain sampai itu kan dilakukan oleh in-house Pak ya? In-house. Ya. Ini yang bukan sekedar hanya membeli dari luar, tren-tren baju apa yang baru jadi, diimport, langsung dijual di toko, bukan gitu Pak ya? Enggak. Kita Jadi enggak mulai melakukan dari itu. awal desain sampai diproduksi, walaupun ada pihak ketiga yang membantu, itu dilakukan semuanya oleh Delami sendiri Pak ya? Iya, betul. Oke. Betul. Tantangannya apa Pak sebetulnya Pak? Kalau kita melihat produk fashion lah kita bilang, garment yang biasa orang sebut, di Indonesia terutama Pak Thomas. Iya. Ya fashion itu sebetulnya antara fashion di luar negeri dengan Indonesia itu juga ada satu perbedaan ya. Nggak semua itu 100% bisa diadopt di dalam negeri. Ada style-style yang yang market kita di Indonesia tidak bisa terima, gitu ya. Atau kadang-kadang juga terlalu cepat gitu ya. Kalau kita adopt terlalu cepat di kita, sehingga ya itu kan otomatis nggak laku. Jadi kita harus buang lah. Kita harus sale gitu. Ya. Itu kalau di bisnis fashion ya mungkin itu tantangan yang terbesar karena perubahan tren itu sangat cepat. Iya, produk itu berubah terus gitu. Warna juga berubah terus. Kita salah warna ya mau nggak mau kita juga harus berani langsung diskon, markdown gitu ya. Managing inventory lah. Intinya sih seperti itu bisnis ini. Gimana kita manage inventory secara itu kan modal ya, inventory kan. Dengan modal sekecil-kecilnya menghasilkan sales sebesar-besarnya. Intinya sih itu. Sama perkembangan perilaku konsumen sendiri lagi ngetren apa itu kita harus ngikutin kali Pak. Harus ya Pak. Iya. Jadi ya mungkin akan sangat berbeda dengan even kalau saya lihat makanan juga hari ini ada trennya gitu ya Pak. Tapi mungkin nggak seperti baju. Nggak sedrastis pakaian mungkin Pak. Perubahannya ya. Iya, nggak seperti ini. Jadi setiap bulan itu kita harus keluarin produk yang baru. Setiap bulan harus keluarin. Setiap bulan. Mode-mode lah Pak ya, disebut. Iya. Pak Thomas, supaya para penonton kita tahu, Delami brand sendiri yang tadi Pak Thomas sebut 7 itu apa-apa Pak?
Tolong disebutin, Pak. Brandnya. Iya, Oh. jangan nggak hafal, Pak. Iya, iya. Silakan, Pak. Eksekutif. Iya. Ada ya color box. Yes. Ya, Pak. Ada etc. Wood. Iya. Ada Wrangler. Wrangler. Saya bantu ingetin, Iya. Pak. Apa lagi, Pak? Coba, Pak. Tira jeans. Iya. Ya. Tira jeans. Dan terakhir satu lagi. Oh, Jenahara ya. Jenahara ya. Iya. Nah, Pak Thomas. Ya. Delami sendiri kan buka toko fisik, juga ada di dalam Dep Store sendiri. Ada situasi kadang-kadang memang membuat kita dengan keadaan, baik itu pandemi, ataupun kemajuan teknologi, Pak Thomas. Nah, Delami brand sendiri, dari Delami Group, dengan melihat situasi ini, cara penjualannya ada melakukan perubahan-perubahan, Pak. Oke. Silakan, Pak. Mungkin maksudnya lebih ke online channel ya. Iya, apapun. Pak Tutum ya. Dengan Iya. memanfaatkan teknologi lah, Pak. Iya, iya. Saya kira memang ke depan gitu online channel ini merupakan satu channel distribusi yang akan semakin growing ya, semakin tumbuh, akan semakin pesat lah. Ya, jadi mungkin ada strategi kita juga saat ini dari channel distribusi ada melalui marketplace gitu. Ya. Terus kita juga ada website sendiri. Gitu, Oh, Pak. Ya. Jadi kenapa kita harus memiliki ini? Karena saya pikir ke depan ya itu mungkin bukan untuk kompetisi terhadap marketplace yang ada saat ini gitu. Tapi saya melihat website kita ini akan menjadi satu support untuk offline retail kita gitu, Pak. Ya. Jadi saat ini complementary lah, Pak ya. Iya, complementary bukan complementary tapi lebih ke support, Pak. Oh. Jadi maksud saya ya sekarang ini banyak orang bicara omni channel, Pak. Iya. Ya, omni channel. Jadi omni channel kan artinya multi Offline, online. ya multi channel Ya, itu ya, Pak. Multi channel. Jadi bagaimana customer itu dimudahkan lah. Iya. Gitu. Mereka bisa belanja Mempunyai di pilihan-pilihan cara berbelanja. Iya, iya. Dengan kesibukan, dengan traffic gitu ya, dengan biaya-biaya yang semakin tinggi gitu. Bagaimana online ini bisa membantu ya offline gitu. Ya, satu yang sedang kita kembangkan itu adalah click and collect nantinya. Click and collect. Ya, click and collect. Ya. Jadi mereka bisa browsing gitu di apps kita nanti tanpa harus browsing di toko gitu, Pak. Tanpa harus datang ke toko dulu. Tanpa harus datang ke toko. Jadi cukup di rumah. Iya, di rumah lihat. bisa. Di kantor bisa lihat-lihat juga. Anywhere, basically. Kalau punya smartphone atau ada komputer, mereka bisa browsing, mereka bisa lihat. Apalagi mereka sudah pernah membeli, size-nya mereka tahu. Mereka sudah tau fittingnya seperti apa gitu. Tapi mereka nggak tahu kainnya seperti apa, mereka nggak bisa touch begitu. Nah, dengan fitur kayak begini, nanti mereka bisa beli gitu. Mereka bisa beli dulu di website kita. Tapi nanti di toko, waktu mereka datang ke toko untuk collect barang itu akan dimudahkan nanti kalau sampai mereka nggak cocok, pengembaliannya itu akan mudah. Oke. Atau mereka bisa tukar gitu, Pak, dengan barang lain gitu. Ya, jadi ya mungkin fitur-fitur itu yang nggak tertutup kemungkinan dengan
ada fitur-fitur lainnya gitu Pak ya, yang saat ini kita sedang kembangkan. Jadi rencananya Ngomong-ngomong sudah mulai membesar Pak porsinya? kita belum launch Pak. Nanti akan ya belum launch. Kita akan launch nanti di Q4 Oke. tahun ini. ya, Jadi sedang dipersiapkan lah semuanya. lagi dipersiapkan. Nah, ngomong-ngomong kalau melalui saluran e-commerce melalui marketplace atau yang lainnya sudah berjalan Pak ya? Sudah berjalan Pak. Iya. Porsinya cukup membantu Pak? Saat ini cukup baik Pak ya. Ya, tapi masih jauh dibandingkan dengan Toko offline. fisik. Iya. Oke. Ya, tapi masyarakat mempunyai alternatif lah Iya, iya. untuk membeli produk-produk Delami gitu. Betul. Saat ini masih sekitar 7-8%. Ya, saya kira Iya. harus dijaga dan untuk bisa membesar terus gitu Pak Thomas. Iya, iya. Betul. Nah, Pak Thomas, Delami ini kan murni produk lokal dan brand lokal. Iya, Saya lihatnya begitu kuat Pak. betul. Salah satu grup yang memang mempunyai banyak brand dan juga lokal sekali Pak. Ini sudah ada ekspansi ke luar negeri Pak? Iya. Kita sudah ada di Vietnam dan Filipina saat ini. Vietnam dan Filipina Iya. membuka outlet Pak ya? Buka outlet. Bukan sekedar ekspor barang saja, outletnya pun dibawa gitu. Iya, betul. Karena memang ya konsep seperti yang ada Di di Indonesia? Indonesia sekarang gitu Pak. Jadi nggak bisa hanya produknya yang kita bawa gitu Iya, Pak ya. iya. Agak berbeda mungkin dengan Ya bukan ekspor barang saja, maksud saya bukan titip ekspor. di dep store lokal sana Bukan, Pak gitu. Pak. Bukan. Jadi Pak Thomas membuka outletnya sendiri Toko. Iya, dengan konsep yang sama. gitu, dengan Pak. konsep sama yang ada di sini Pak. Ya? Iya, betul. Ya, jadi kita sudah ada di Vietnam dan Manila khususnya. Iya. Ya, jadi itu sudah kita lakukan waktu sebelum pandemik, ya sebelum pandemik. Jadi saat ini memang seperti di Vietnam itu mereka lebih parah dari Indonesia, Pak, recovery-nya. Jadi kalau kita ada PPKM, mereka di sana juga ada lockdown gitu Iya, ya, Pak. iya. Itu lebih lama daripada Indonesia. Oh begitu Pak. Jadi recovery-nya itu Indonesia jauh lebih cepat daripada di Vietnam gitu. Jadi sampai saat ini masih berjalan stagnan gitu. Tapi sekarang ya mungkin sudah retail itu sudah hampir kembali normal di Vietnam gitu Pak. Jadi tapi prospeknya dengan support yang sangat minim boleh dibilang Pak, resultnya cukup baik. Jadi kita cukup optimis bisa Sudah bisa berapa baik. brand Pak yang dibuka di sana Pak? Vietnam dan Filipina. Kita fokus untuk color box Pak. Oh color box. Iya, kita fokus untuk brand color box. Brand color box. Iya, iya. Oke. Di Filipina dan Vietnam sama Pak? Sama Pak. Oke. Jadi memang profil populasinya juga sama dengan Indonesia Pak. Jadi banyak banyak remaja, anak-anak muda gitu ya Pak. Ada kemungkinan brand Delami yang lain Pak akan dibawa ke sana lagi? Ya pasti Pak. Tapi ya Bertahap lah. bertahap ya. Kita Ya, pastikan ya. ini ya sukses dulu Pak. Ya. Ya. Saya doakan brand Delami yang lain akan menyusul Pak. Amin. Pak Thomas, ini kan Indonesia ini kan saya lihat basisnya sebetulnya banyak UKM-UKM kita juga menjahit baju. Kalau Pak Thomas sendiri melihat yang sudah lama berkecimpung dari orang tua sampai Anda sendiri, gimana sih sebetulnya masa depan industri-industri pakaian kita sendiri Pak? Nanti saya akan kaitkan dengan, ya kita lihat dunia udah semakin global Pak. Brand-brand internasional juga pada masuk. Nah tantangan untuk kita industri lokal sendiri, menurut Pak Thomas gimana Pak Thomas? Iya, iya.
Saya kira pasar Indonesia besar ya, besar sekali lah kalau Ya. saya boleh bilang ya. Jadi dan seiring dengan pertumbuhan income dari GDP per kapita kita, Ya. orang punya disposable income lebih, Ya. ya. Spending untuk beli pakaian Spending ya. untuk beli Ya. pakaian, ya. Ya. Jadi dari sisi total market sendiri pasti akan bertumbuh, Ya. gitu ya, total market di Indonesia. Tapi pertanyaannya mungkin kan bagaimana supaya Kuenya, porsinya ini, kue Pak. ini Ya. kan dinikmati oleh Karena saya lihat masyarakat lokal kita industrinya masih banyak mengandalkan dari produk penjualan pakaian, Pak. iya. Nah, iya. ini Pak Thomas melihat keadaan situasi saat terakhir ini gimana, Pak Thomas? Iya, nah di sini mungkin ya karena kita ini industri ini termasuk baru di Indonesia, industri retail pakaian ini. Mhm. Jadi profesionalnya dan supportingnya gitu ya, supportnya juga belum terlalu banyak gitu Pak. Ya, jadi contohnya ya saya harus ambil profesional supply chain misalnya itu dari bukan dari fashion gitu. Mhm. Itu harus mungkin dari background latar belakangnya dari FMCG gitu. Ya ya tidak dari knowledge-nya retail itu sesuatu yang baru dan itu sesuatu yang memang harus dipelajari oleh kita semua ya Pak, kalau Ya, kita ya. memang ingin maju. Nah, mungkin di situ juga saya lihat UKM di sini secara umum gitu, knowledge itu banyak yang nggak mengerti gitu Pak. Ya, jadi mungkin itu satu hal yang pemerintah dalam hal ini juga bisa membantu gitu, membantu bagaimana supaya kalau ingin UKM ini maju gitu ya, harus ada satu knowledge yang bisa diajarkan ke mereka ini gitu Pak. Mungkin lebih detailnya apa Pak Thomas yang Pak Thomas lihat? Apakah itu dari teknologi industrinya, industri garmennya, atau dari industri bahan bakunya sendiri? Karena ini kan basisnya kan bahan baku, kain, dijahit, sehingga menjadi pakaian jadi Pak. Tantangan kita di Indonesia itu apa sebetulnya Pak Thomas? Kalau yang Pak Thomas lihat dengan pengalamannya Pak. Kalau kita bicara dari sisi knowledge gitu ya, tadi gimana kita bikin suatu brand gitu, knowledge ya, menjalankan satu brand gitu. Dari tadi saya bicara dari supply chain aja, salah satunya gitu Pak ya. Itu kan mata rantai yang cukup panjang gitu. Jadi mulai dari kita mendesain gitu ya, mendesain baju itu dan kita harus memproduksi gitu. Aksesorisnya. Ya termasuk aksesorisnya semua. Kita harus memproduksi dan bagaimana puluhan atau ratusan SKU itu harus datang bersamaan gitu. Itu kan perlu satu pengaturan gitu Pak. Iya. Ya, sehingga apa yang sudah dibayangkan oleh desainer kita itu di product planning itu bisa terjadi diwujudkan, bisa terwujud di toko gitu. Ya itu dari sisi knowledge gitu ya. Banyak hal lain gitu ya, dari hal pendisplayan di toko misalnya begitu ya. Bagaimana mulai dari board design gitu ya, bisa sudah terbayangkan nanti di toko itu akan di displaynya seperti apa gitu Pak. Ya itu semua ada softwarenya gitu Pak. Ya, jadi kalau menurut Pak Thomas itu kan satu rantai untuk menjadikan satu industri pakaian ini menjadi sempurna lah saya lihat. Tetapi kan kalau dilihat struktur sosial masyarakat kita yang memang
ada yang mungkin hanya industrinya dia menjahit kepada untuk pihak lain gitu Pak. Ada yang bahan bakunya dilakukan oleh pihak lain lagi gitu Pak Thomas. Nah ini kan banyak part-part. Iya, mata rantai yang mata panjang, rantai itu kan. Iya. Kalau yang Pak Thomas cerita tadi kan integrated Pak. Iya. Seakan-akan mulai dari awal desain sampai terpajang di toko. Iya. Nah kalau saya melihat kan kita banyak sentra-sentra garment kita. Mereka saat ini pun untuk mensuplai kebutuhan lokal dalam negeri sebetulnya sangat besar Pak. Tetapi akhir-akhir ini saya lihat sendiri kan industrinya agak terpuruk. Oleh berbagai hal lah. Mungkin nanti akan kita juga bahas. Nah, apa yang Pak Thomas lihat dari segi supporting industrinya sendiri, seperti bahan bakunya, aksesorisnya, atau teknologi permesinannya Pak Thomas? Ini kan rantai ini kan harus baik semuanya Pak Thomas. Iya, kalau kita bicara garment itu kan 70% itu di kain ya, Tutum ya, di kain. Tapi dalam hal ini Pak Tutum mention mengenai aksesoris. Aksesoris itu juga meskipun dia porsinya di belasan persen, tapi itu menjadi sangat menentukan kadang-kadang Pak. Iya. Nah, tapi saya bahas kain yang terutama yang ini. Kain itu ada satu, kalau untuk kita bicara UKM, kalau untuk memulai satu brand gitu ya, itu kain itu ada minimumnya Pak. Ya, jadi memang mungkin di Indonesia yang nggak ada ini satu market yang di mana UKM ini bisa membeli seluruh kebutuhan dengan kuantiti yang diharapkan gitu. Iya. Ya, jadi nggak terikat dengan satu kuantiti yang besar gitu. Karena kalau tokonya cuma 1 atau 2 gitu kan nggak bisa beli ribuan yards. Apalagi jahitnya dalam jumlah besar. Kuantiti yang nggak terlalu besar, dia kan tidak bisa membeli jumlah lot yang besar mungkin Pak Thomas. Iya. Kalau jahit sih bisa Pak. Cuman ini kan kain yang bermasalah ini. Betul. Sekarang. Jadi memang saat ini sih ya secara saya bilang bukannya tidak ada, gitu ada. Jadi kayak agent-agent yang jual dalam jumlah kecil. Tapi ya ini belum rapih lah gitu, belum ada strukturnya, belum terintegrasi dengan baik saya kira. Belum organisir dengan bagus gitu. Kalau kita bicara di China itu kan ada satu mall satu wadah yang di khusus dalam sana hanya menjual aksesoris tadi. Khusus mereka hanya menjual aksesoris. Di situ ada mesinnya, di situ apa, semua ada saya lihat Pak Thomas. Iya, itu adalah fasilitas-fasilitas yang sangat memungkinkan untuk industri-industri ini untuk bertumbuh gitu Pak. Tadi kalau agar kita kuat cerita, ya, bukan hanya tumbuh saja. Iya, jadi kuat. Ya, produknya jadi bagus gitu ya. Jadi lebih standarnya lebih tinggi gitu ya. Nah, itu tantangan mungkin di industri lah. Kalau Pak Thomas sendiri melihat kan pangsa pasar kita besar. Selalu menjadi inceran biasanya. Untuk dari pihak-pihak dari manapun. Baik produk jadi yang sudah masuk, brand-brand internasional, maupun produk yang bukan dijual secara resmi Pak Thomas sekarang saya lihat. Masuk secara, ya kita lihat sendiri, mungkin sampai pakaian bekas saja banyak masuk ke negeri kita. Sungguh naif Pak Thomas. Nah, Pak Thomas melihat hal ini, apakah ini menjadi satu tantangan bagi para retail seperti yang Pak Thomas ini juga, Pak? Iya, pasti Pak. Pasti Pak Tutum. Kalau memang sampai hari ini pun kita tahu bahwa import yang kita namakan door to door itu kan masih terjadi sebetulnya gitu ya. Jadi saya kira memang itu jadi challenge untuk kita semua
yang memiliki industri atau yang kita buat di dalam negeri gitu ya. Di mana kita semua bayar PPN, kita bayar PPH semua ya. Sementara mungkin dan juga karyawannya begitu banyak, Pak. Iya, ya itu pasti ya. Iya. Dan ya gimana kita mesti bersaing dengan brand-brand yang mungkin mereka bukan brand lah, saya lihat ya, itu lebih ke arah produk-produk gitu Pak ya. Mereka tersebar di mana-mana gitu dengan multi ragam brand gitu ya. Iya. Ya itu jadi satu challenge sendiri sih Pak. Nah kalau yang harus ini dipikirkan. satu challenge Pak Thomas, apakah regulasi yang saat ini bisa membantu, bisa membuat para teman-teman pemain di industri pakaian ini bisa merasa, saya kira bukan hanya semata-mata melindungi Pak, tetapi memberikan ruang pertarungan yang fair. Iya. Gimana menurut Pak Thomas? Ya, saya kira itu yang diharapkan, dan secara regulasi maupun sebetulnya sih untuk industri pakaian sudah cukup baik ya Pak, terutama dengan adanya safeguard ya Pak, di pakaian maupun di tekstil ya. Safeguard itu sangat membantu kami sebagai industri lah Pak. Itu sifatnya lebih ke industri, bukan ke brand sebetulnya Pak. Bukan ke produk barang jadi. Iya, bukan ke barang, bukan ke brand ya Pak. Ya, kalau ya. saya kategorikan. Itu akan sangat membantu UKM yang tadi industri, small, medium industri, ya. Pak. Itu kan memprotek barang-barang murah dari yang waktu itu masuk tanpa tarif ya Pak ya. Tanpa tarif bisa masuk ke Indonesia, tapi dengan adanya safeguard itu sedikit memprotek gitu, dan akhirnya banyak brand-brand lokal itu beralih memilih untuk produksi di dalam negeri karena harga yang lebih kompetitif, dan itu kan bagus untuk industri kita gitu. Jadi dengan adanya safeguard tersebut, Pak Thomas berharap permainan fair ini terjadi kan? Iya. Agar industri-industri lokal pun tumbuh. Iya. Nah, diharapkan tumbuh, akhirnya mereka juga memanfaatkan produk-produk tekstil lokal gitu Pak ya? Iya, betul. Oke. Iya. Nah, Pak Thomas, kalau kita melihat situasi saat ini, kan pemerintah dengan berbagai upaya pun kita lihat bekerja keras. Iya. Ingin tanda kutip melindungi dari gangguan-gangguan yang unfair, saya sebut Pak. Kita melihat kadang-kadang bukan hanya pakaian jadi saja yang masuk, yang tidak dengan semestinya, tetapi bahkan ini pakaian bekas pun membanjiri negeri ini. Saya kira ini juga sedikit banyak pasti mengganggu. Bagaimana menurut Pak Thomas? Kalau seperti saya katakan tadi, kalau memang ini tergantung dari kalau secara regulasi itu kan sudah ada ya Pak. Tapi yang Pak Tutu maksudkan ini mungkin untuk barang-barang import yang mungkin masuk tanpa membayar tarif gitu ya. Barang-barang yang masuk ke dalam negeri ini dengan tidak melalui jalur-jalur yang resmi. Oke, iya. Gitu Pak. Iya. Jadi mau kasih safeguard apapun, saya kira tidak ada artinya karena dia tidak resmi gitu Pak. Iya, betul. Jadi ini pemerintah harus memahamin
Bukan sekedar hanya safeguard-nya yang saya kira, tetapi harus melindungi negeri ini juga dari produk-produk yang masuk secara tidak resmi, Pak. Iya. Karena itu tidak terdata dengan baik. Iya, betul. Jadi Pak. apa yang mau dikasih regulasi? Iya. Berarti pencegahan masuknya ke dalam negeri ini yang regulasinya sudah ada, Nah. mekanismenya semua sudah ada, iya. tapi mungkin ya kurang baik ini pelaksanaannya gitu. Iya. Karena jangan sampai kita ini jadi sampah, tempat pembuangan sampah dari negara-negara lain, Pak. Walaupun layak pakai, Pak ya. Iya. Saya lihat itu bukan hanya di sekitar kota besar, sampai ke pinggiran kota sudah mulai menjual produk bekas, Pak. Iya, sampah dan ya jadi hanya menjadi satu market gitu, Pak. Iya. Iya, tanpa tanpa memiliki industri itu di sini. Iya. Jadi ya ini mudah-mudahan pemerintah memahamin, bukan hanya kita sekedar ingin dilindungi dengan aturan main yang sudah ada seperti safeguard. Ya saya kira rantai keseluruhan ini bisa terganggu kalau produk-produk yang tidak layak masuk harusnya jangan dikasih masuk. Iya. Saya kira keharusan untuk menjaga negeri Pak. kita dari Betul. serbuan-serbuan produk yang sebetulnya tidak semestinya masuk. Gitu, Pak. Iya. Jadi itu akan banyak sekali membantu ya UKM kita ya. Jadi terutama yang industri ya, Pak. Ya karena mereka masih mengandalkan pekerjaan-pekerjaan untuk memproduksi produk baru walaupun mereka UKM, Pak. Iya. Memang kan masih ada kelas-kelasnya. Mereka kan bukan hanya produksi yang di pusat-pusat belanja yang high end itu, tapi untuk masyarakat luas banyak pun. Iya. Dan mereka dan saat ini itu yang volumenya besar. Betul. Nah inilah yang saya kira perlu dipahamin, Pak Thomas. Iya. Nah, Pak Thomas, kita pengen tahu aja, balik lagi ke Delami sendiri, Pak. Dengan perjalanan sudah dari 79 sampai sekarang, saya kira hampir 40 sekian tahun, Pak ya? 43 ya, Pak. 43 tahun, Pak. 44 nih tahun ini, Pak. Saya kira udah sangat dewasa sekali, Pak. Jadi apa, Pak, achievement atau pencapaian-pencapaian sudah didapat oleh Delami Brand, Pak? Silakan, Pak. Ya, pencapaian dari ya mungkin penghargaan. Terutama dari kalau penghargaan mungkin memang banyak di Indonesia event-event seperti itu ya, Pak. Iya. Tapi memang mungkin belum ada event resminya gitu ya. Di Indonesia. Kalau penghargaan dari misalnya seperti Wrangler, kita sudah bisnis dengan mereka itu 30-an tahun juga, Pak, dengan Wrangler. Itu kita sering mendapatkan Country of the Year gitu, Pak. Ya, dari Wrangler seluruh dunia gitu, Pak. Ya, jadi bagaimana kita mengembangkan brand ini, Pak, dari dari awal gitu ya sampai dengan saat ini. Iya. Mungkin Pak Thomas bisa ya untuk mengakhiri bincang-bincang kita, Pak Thomas. Iya. Pak Thomas kan seorang presiden direktur, Pak, dari Delami Group nih, Pak. Apa yang message mau dipesankan kepada pihak yang menonton acara ini atau ke internal, apa yang harus dilakukan, Pak? Iya, saya berkaca sendiri dengan apa yang udah saya lakukan selama ini gitu. Jadi memang saya pikir dimanapun, di bisnis manapun gitu ya, fokus itu penting ya, Pak. Oke, fokus, Pak. Fokus, ya. Jadi ya karena bisnis ini memerlukan perhatian yang banyak ya, Pak. Ya apalagi Pak Tutum sendiri mungkin mengerti bisnis fashion ya.
ini bisnis fashion ini boleh dibilang entry barrier-nya itu low ya, Pak. Sangat mudah gitu untuk orang bisa masuk. Siapapun gampang untuk masuk. Iya, gampang gitu. Ya. Nah, jadi memang kita harus kita sukses hari ini, berhasil hari ini, belum tentu kita the next 5 years itu akan terus seperti itu gitu, Pak. Jadi memang setiap harinya, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun gitu ada yang harus kita sesuaikan gitu, Pak, dengan situasi dan kondisi market ya, behavior konsumen juga berubah gitu ya, Pak. Sebelum pandemik dengan sekarang waktu pandemik dan sekarang setelah pandemik itu kan pola orang berbelanja berubah gitu ya. Pakaian yang mereka pakai juga berubah gitu, Pak. Ya, jadi memang ya bisnis ini ya nggak bisa kita jalankan sekali kita buat konsepnya, strateginya, distribusinya kita sudah jalankan dan nggak bisa dibiarkan ini berjalan begitu saja pasti berhasil gitu. Jadi harus diplototin setiap saat gitu, Pak ya. Mau nggak mau, Pak. Iya. Saya kira itu bisnis di semua bisnis lah gitu. Tapi spesial untuk bisnis pakaian saya kira mungkin agak sedikit berbeda, Pak. Kalau teman-teman yang lain betul memang apa yang Pak Thomas tadi sampaikan, karena memang bisnisnya agak beda dengan pakaian, angle-nya pun mungkin beda gitu, Pak Thomas. Kalau fashion ini kan menyangkut tren gitu, Pak. Iya. Jadi mungkin treatment-nya pun berbeda. Betul, sangat. Perubahan itu boleh dibilang on the monthly basis gitu. Iya. Iya. Thank you sekali Pak Thomas atas ya inspirasi dan juga mengedukasi bagi anak-anak muda yang mungkin pengen tahu tentang acara bincang-bincang retail kita, Pak Thomas. Ya. Jadi saya terima kasih sekali lagi. Thank you. Atas waktunya. Thank you atas undangannya. Yang begitu sibuk. Ya. Masih mau bisa berbagi pada kita semua. Ya. Saya ucapkan terima kasih Pak Thomas. Ya. Thank you. Salam. Pak. Thank you.